seperti Piala Asia 2023, saudara-saudara, Piala Asia U23. Ini nanti juga ASEAN mengirimkan 4 wakil. Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Bedanya kalau kemarin itu Indonesia dan Vietnam satu grup, sekarang giliran Malaysia dan Vietnam yang satu grup. Sementara Indonesia akan main di grup A bersama Qatar, Australia, dan Jordania. Sementara Thailand akan kembali bertemu dengan Arab Saudi. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Akan ada yang kita cakap, kita bacotin, kita ulas, kita analisis tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara jiran, negara-negara tetangga, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Timor Leste, Wakanda, Konoha, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, provokasi maupun kebencian, berdasarkan fakta dan bukan klaim, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi kali ini, saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan bicara tentang Piala Asia U23. Piala AFC Under 23 yang sebentar lagi akan digelar di Qatar. Qatar lagi, saudara-saudara. Tanggal 15 April sampai tanggal 3 Mei 2024. Seperti Piala Asia 2023 ini, saudara-saudara, yang sebentar lagi akan, ya sudah semifinal ke menuju final. Piala Asia U23 ini juga akan diikuti 4 negara ASEAN. Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Menarik, saudara-saudara, menarik. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin di edisi kali ini, saudara-saudara. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini. Setelah tim-tim Asia Tenggara ini, 4 tim Asia Tenggara bertarung dengan luar biasa, dengan sangat bagus di Piala Asia yang 2023. Piala Asia di Qatar, saudara-saudara. Sekarang ini nanti pada bulan April. Bulan April, saudara-saudara, bulan April itu Piala Asia U23, Under 23 AFC Asian Cup. Itu akan kembali digelar di Qatar. Tanggal 15 April sampai tanggal 3 Mei 2024. Dan ini sekaligus menjadi ajang, menjadi panggung, menjadi pentas untuk kualifikasi Piala Dunia, Olimpiade, saudara-saudara, Olympic Games 2024 di Paris, Prancis. Seperti biasalah tim 4 besar Indonesia, tim 4 besar dari Asia Tenggara, tim terbaik, 4 tim terbaik dari Asia Tenggara itu akan ambil bagian. Dan yang menarik adalah Indonesia dan Vietnam masih akan menggunakan pemain-pemain yang dilatih oleh pelatih timnas senior. Indonesia akan pergi dengan Sintayong, kemudian Vietnam akan dipimpin oleh Philippe Troussier. Sementara Thailand akan dipimpin oleh Isara Sritano. Untuk sementara ya, saya nggak tahu nanti kalau ada perubahan lagi. Kemudian Malaysia itu akan dilatih oleh Juan Torres Garrido. Setelah Ella Farasan diperbantukan menjadi asistennya Kim Pan-gon di mana? Di level senior. Dan yang menarik pula, saudara-saudara, Indonesia, Vietnam, dan Thailand itu kemarin waktu di Piala Asia itu, di Piala Asia Senior, Piala Asia 2023 itu menyertakan beberapa pemain U23 yang ikut tampil di Piala Asia. Dan mereka nanti akan kembali main untuk tim U23 di Piala Asia U23. Sementara Malaysia tidak ada apa enggak ya? Kayaknya enggak ada, saudara-saudara. Tidak ada. Jadi ini sebagai sebuah kontinuitas yang bagus dari Vietnam, dari Indonesia, dari Thailand, saudara-saudara. Indonesia, saudara-saudara, nantinya akan diperkuat oleh mayoritas pemain-pemain yang
kemarin itu tampil di Piala Asia. Wah, mayoritasnya itu main di situ semua. Baik yang keturunan maupun yang bukan keturunan, itu semua ada banyak pemain yang di situ. Thailand juga sama, saudara-saudara. Beberapa pemain Thailand juga kemarin ikut di Piala Asia. Kemudian beberapa pemain Vietnam juga ikut di Piala Asia. Ikut Piala Asia dan nanti akan tampil di Piala Asia U23. Hanya Malaysia yang tampaknya tidak memiliki pemain U23. Pemain yang kemarin ikut ke Piala Asia itu, kalau Malaysia itu kemarin adalah mayoritas pemain senior. Jadi ini nanti akan menjadi keuntungan, saudara-saudara. Keuntungan bagi Indonesia, bagi Vietnam, bagi Thailand yang pemainnya kemarin ikut main di Piala Asia, kemudian nanti akan ikut di Piala Asia U23. Walaupun Thailand itu pelatihnya berbeda. Thailand dan Malaysia itu pelatihnya berbeda. Kalau Vietnam dan Indonesia itu pelatihnya sama. Tetapi itu nanti akan kita lihat sajalah nanti. Kita lihat seperti apa. Tetapi pemilihan pemain di level U23 yang sudah diberikan kesempatan untuk bermain di level senior itu bagus. Bagus sekali, karena itu berarti mereka akan mendapatkan pengalaman yang cukup bagus ketika mereka main kembali ke junior. Jadi ketika mereka main di Piala Asia itu kan mereka menghadapi lawan-lawan yang usianya lebih tua dari mereka, lebih pengalaman, lebih punya jam terbang, lebih matang. Kemudian nanti ketika mereka kembali ke U23, otomatis mereka akan membawa pengalaman itu ke tim yang levelnya sama, usianya sama. Itu harapannya. Tetapi kan kita juga nggak tahu. Kenyataan di lapangan terkadang itu bisa berbeda. Tetapi kan setidaknya itu sudah diusahakan. Dan menurut saya itu adalah hal yang sangat bagus. Amat sangat bagus sekali. Tim dari Asia Tenggara ini, saudara-saudara, 4 tim dari Asia Tenggara ini akan terdistribusi ke 3 grup berbeda. 3 grup berbeda. Di grup A, saudara-saudara, Indonesia itu menghadapi lawan dari Qatar sebagai tuan rumah. Kemudian ada Jordania, kemudian ada Australia. Berat, saudara-saudara, berat. Kalau kita melihat nama negaranya itu berat. Berat. Kemudian Thailand itu ada di grup C. Thailand itu ada di grup C bersama Arab Saudi, kemudian Irak dan Tajikistan. Nah, kalau kita lihat namanya juga Arab Saudi dan Irak, berat, saudara-saudara. Tetapi ya nggak tahu lah itu. Di level junior itu beda soalnya. Kemudian di grup D, saudara-saudara, itu ada Malaysia, Vietnam, Uzbekistan, dan Kuwait. Nah, seperti yang saya bilang, saudara-saudara, walaupun itu kalau di level senior itu negara-negara yang berat, di level junior itu beda, kondisinya beda. Kita nggak akan pernah tahu. Relatif setara lah, saudara-saudara. Kira-kira relatif setara. Kita nggak akan susah untuk memprediksi di level junior. Di level U23, di level U20, di level U19, di level U17. Karena pada prinsipnya level junior itu adalah development, pengembangan. Mereka masih bisa berkembang ke 5-10 tahun lagi, itu masih bisa. Jadi kita belum bisa memprediksi itu, belum bisa menilai secara pasti. Jadi untuk sementara kita harus mengambil kesimpulan bahwa ini adalah semua tim yang ada di U23 ini levelnya sejajar, setara. Kalau mereka bisa lolos ke Piala Asia U23 itu kan berarti otomatis mereka tim yang bagus, karena mereka sudah melewati babak kualifikasi. Otomatis mereka adalah pemain-pemain yang kompetitif, yang bisa bersaing setidaknya di level U23. Apalagi ada beberapa pemain dari Indonesia, dari Vietnam, dari Thailand yang sudah bermain di level senior, sudah bermain di tim nasional senior, bahkan sudah ada yang ikut ke Piala Asia kemarin dan sekarang akan kembali lagi tampil di di U23 ini. Komposisi pemain dari susunan pemain yang dimiliki oleh masing-masing negara, saudara-saudara, tentu saja Indonesia layak sedikit berbangga hatilah, karena pemainnya itu mayoritas itu sudah kemarin ikut tampil di Piala Asia. Mulai dari belakang itu ada Hernando, kemudian ada Pratama, Justin Hapner, Elkan Bagot, Ivar Jenner, kemudian Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand. Kemudian ada lagi yang nggak main itu Ramadan Sananta. Kemudian Rizky Ridho. Kemudian ada lagi, siapa lagi ya? Banyak lah saudara-saudara. Banyak. Itu pemain-pemain yang
tampil di situ. Kemudian di Thailand juga sama. Vietnam, apalagi Vietnam, karena pemain utama Vietnam itu banyak yang tidak bisa ikut kan. Jadi mereka Philipp Truchsche memanggil beberapa pemain muda yang usia 21, 23, 20 ikut tampil ya sama. Hanya Malaysia saja yang tampaknya tidak terlalu peduli. Tidak terlalu peduli terhadap regenerasi. Tidak memberi kesempatan kepada pemain muda, pemain U23 untuk ikut ke Piala Asia 2023. Nah, sementara di tim-tim pesaing lain misalnya kayak Arab Saudi, kayak mana lagi Uzbekistan, kemudian kayak Australia, kayak Qatar, Jepang, Korea, itu juga mereka tidak banyak tidak ada. Ya ada, tapi tidak banyak pemain muda mereka yang kemarin ikut di Piala Asia. Tidak banyak. Ada 1-2 aja. Selebihnya adalah pemain-pemain senior. Nah, itu. Jadi secara teori, saudara-saudara, secara teori di atas kertas, kualitas permainan kualitas materi pemain itu tidak berbeda jauh. Karena mayoritas pemain itu juga pasti akan berada dari kompetisi domestik di dalam negeri mereka masing-masing. Dari pemain-pemain junior, pemain-pemain muda. Jadi secara umum, secara kualitas itu setara, saudara. Sejajar dan setara dan tidak ada yang perlu ditakuti. Satunya hal yang mengkhawatirkan dan layak diwaspadai adalah Piala Asia U23 ini, saudara-saudara, tidak digelar dalam kalender FIFA. Penyelenggaraannya tidak ada dalam kalender FIFA. Jadi, ya memang ini bukan turnamen FIFA, memang bukan. Tetapi kan dia tidak diselenggarakan dalam kalender FIFA, bukan di FIFA Matchday. Itu artinya, saudara-saudara, FIFA Matchday-nya itu kan bulan Maret nanti. Bulan April juga ada, tetapi kayaknya waktunya tidak sama, hampir tidak sama. Di awalnya, nanti April juga ada FIFA Matchday, tetapi kemungkinan sudah berjalan. Jadi itu artinya ketika dimulai itu, kick off-nya itu tidak bersamaan dengan kalender FIFA. Ini menyulitkan. Kenapa saya bilang menyulitkan? Karena pemain-pemain abroad Indonesia, pemain-pemain keturunan yang berbasis di luar negeri itu otomatis tidak akan bisa main. Begitu pula pemain-pemain keturunan Malaysia, pemain abroad-nya seperti si Noah Lane, kemudian Richard Ching. Nah, itu kemungkinan juga tidak akan bisa main. Begitu pula Thailand, si Muenta itu kemungkinan tidak akan bisa main. Jadi ini yang akan sangat disayangkan. Sedikit dirugikan, ya iyalah. Dirugikan sudah pasti karena tanpa pemain kekuatan utama ini berat sekali, saudara-saudara, berat sekali. Jadi kalau kemarin ini gini, kalau misalnya Indonesia itu ini nanti Piala Asia U23 itu main dengan tim yang sama seperti Piala Asia, saya optimistis Indonesia bisa lolos ke semifinal. Tetapi kalau pemain-pemain abroad itu tidak bisa main, nah ini berat. Ini berat walaupun Indonesia menjuarai SEA Games dengan tim U22. Walaupun sampai ke final Piala AFF U22, tetapi ini Piala Asia U23 berbeda, jauh lebih berat, jauh lebih sulit, dan sehingga sebenarnya kita butuh pemain-pemain abroad, pemain-pemain keturunan itu, tetapi karena ini bukan kalender FIFA, ya nggak mungkin bisa diizinkan. Begitu pula dari tim nasional Malaysia U23, kemudian Thailand U23, Vietnam U23, pasti mereka juga akan kesulitan menggunakan pemain abroad. Nah, kalau mereka punya pemain abroad, kalau nggak punya pemain abroad, ya mereka lebih diuntungkan. Vietnam misalnya akan jauh lebih diuntungkan dibanding Indonesia. Malaysia akan jauh lebih diuntungkan dibanding Indonesia karena mayoritas bermain di Liga Super Malaysia. Nah, itu juga nanti akan tergantung dari klub dalam negerinya. Klub lokalnya itu bagaimana? Apakah mengizinkan atau tidak? Jadi ini serba sulit, saudara-saudara, serba sulit. Ketika sebuah turnamen tidak digelar dalam kalender FIFA, ya resiko ditanggung oleh pelatihnya itu. Satu cara untuk mengatasi masalah ini, saudara-saudara, adalah melakukan lobby. Lobby itu harus dilakukan yang pertama kali, ya. Lobby. Jadi melobi klub langsung. Bicara dengan pelatihnya, dengan pemainnya, dengan manajemen klubnya di luar negeri sana. Itu pertama yang dilakukan. Dan itu juga kalau kita hubungannya baik mesti diizinkan. Tetapi jangan juga berharap akan bisa sukses karena sudah pasti mereka tidak akan diizinkan lah karena ini bukan kalender FIFA. Pertama. Kedua, kalau itu cara pertama tidak berhasil, ya gunakan cara kedua itu ya otomatis menggunakan 100% pemain lokal. Pemain dalam negeri, pemain di kompetisi domestik. Nah, itu yang harus dilakukan.
Dan untuk membina pemain-pemain itu ya, langkahnya adalah salah satu yang bisa ditempuh adalah dengan melakukan pemusatan latihan jangka panjang. Friendly match, kemudian training camp yang lama lah, mungkin sebulan sebelum turnamen itu diselenggarakan, mereka dibawa ke luar negeri atau kemanapun. Pokoknya yang pemusatan latihan sebulan. Tetapi itu nanti juga akan terkendala oleh izin dari klub juga. Tetapi setidaknya kalau dari klub dalam negeri itu akan jauh lebih mudah lobbynya. Izinnya akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan klub dari luar negeri. Nah, itu solusinya. Jadi, jangka panjang nanti sebulan lah. Saya rasa sebulan cukup, saudara-saudara. Sebulan nanti mulai dulu dengan latihan fisik, kemudian latihan latihan taktik, latihan psikologis. Itu bisa dilakukan. Tetapi pemusatan latihan jangka panjang untuk pemain-pemain muda ini harus dilakukan. Karena kalau kita hanya berharap melobi pemain abroad. Nah, ini khususnya di Indonesia ya, yang punya banyak pemain abroad. Nah, itu akan berat. Berat. Dan setahu saya sejauh ini Sintayong sudah mengagendakan pemusatan latihan jangka panjang di Dubai, Uni Emirat Arab. Tetapi saya nggak tahu siapa pesertanya, apakah tim nasional pemain abroad bisa ikut atau tidak. Tampaknya sih nggak mungkin. Ya, kemungkinan besar sih mayoritas pemain-pemain dari liga lokal. Bagaimana dengan peluang tim-tim dari Asia Tenggara untuk mencatatkan prestasi di Piala Asia U23, saudara-saudara, untuk lolos ke Olimpiade 2024? Saya rasa sih kalau untuk lolos mungkin agak sedikit berat ya, saudara-saudara ya, walaupun tidak menutup kemungkinan bisa terjadi. Karena biasanya itu kalau sudah urusan 4 besar gitu, sudah lolos ke Piala Asia gitu, sudah lolos ke level dunia, itu biasanya adalah tim-tim seperti Jepang, Korea, Arab Saudi. Nah, kebetulan ini Iran tidak ikut, saudara-saudara. Iran tidak ikut, tetapi kan ada Australia, ada Qatar yang ya di level senior mereka bagus, di level junior juga bagus. Nah, itu. Tetapi kalau untuk sekedar lolos ke babak 16 besar, bukan 16 besar, saudara, ke babak perempat final. Nah, karena kan timnya cuma 16 ya, bagi 4, ya benar, perempat final. Tapi sekedar lolos ke perempat final, saya rasa sih salah satu atau bahkan 2 tim dari Asia Tenggara ini punya peluang kalau hanya untuk sekedar lolos ke perempat final. Tetapi kalau untuk lolos sampai ke final atau ke semifinal, ya mungkin chance-nya 50-50 lah kalau untuk lolos ke semifinal, apalagi lolos ke Olimpiade. Pokoknya kalau sudah sampai semifinal itu kemungkinan besar bisa lah. Nah, kalau untuk lolos ke babak 16 itu ya peluangnya agak besar, mungkin sekitar 60%, 70% bisa. Apalagi di grupnya Vietnam dan Malaysia ini kan, sudah saling kenal antara Vietnam dan Malaysia, kemudian Kuwait tinggal mengalahkan Kuwait, Uzbekistan. Nah, itu mungkin satu bisa lolos. Kemudian di grupnya Thailand itu juga bisa lah. Thailand itu tinggal Tajikistan sudah pasti bisa kalah, tinggal menahan imbang Arab Saudi atau mengalahkan Irak. Mungkin saja terjadi. Begitu pula dengan grupnya Indonesia. Jadi intinya adalah bisa peluang untuk lolos ke fase knockout, ke babak perempat final itu besar. Apalagi dengan materi pemain yang ada. Kalau untuk lolos ke semifinal, final, kemudian tampil di Olimpiade, ya mungkin butuh effort yang lebih besar, saudara. Walaupun tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang Piala Asia U23, tentang AFC Under 23 Championship yang sekaligus menjadi kualifikasi untuk Olimpiade 2024 di Paris. Negara otomatis akan langsung lolos ke Olimpiade 2024. Sementara tim keempat akan tampil melalui playoff melawan wakil dari Afrika. Dari sepak bola Afrika. Dan untuk edisi kali ini, saudara-saudara, Piala Asia U23 ini ASEAN, Asia Tenggara ini diwakili oleh 4 negara. Sama seperti Piala Asia 2023 yang kemarin yang baru saja selesai. Ada Indonesia, ada Malaysia, ada Vietnam, dan ada Thailand. Indonesia tergabung di grup A bersama Qatar, Australia, dan Jordania. Kemudian Thailand ada di grup C bersama Arab Saudi, Irak, dan Tajikistan.
Hampir sama ya kemarin Piala Asia juga sama, ketemu siapa itu, Tajikistan juga ketemu, bukan Kirgistan, bukan, Arab Saudi, kemudian Malaysia itu ketemu Uzbekistan, Vietnam dan Kuwait. Nah, untuk level U23 ini saudara-saudara itu kekuatannya relatif sama. Tidak ada ya, tidak berbeda terlalu jauh lah. Beda dengan tim senior yang memang levelnya agak-agak beda. Walaupun kenyataannya juga tim dari Asia Tenggara mampu berbicara banyak ketika tampil di Piala Asia kemarin. Indonesia dan Thailand mampu lolos ke babak 16 besar. Malaysia mampu dapat 1 poin. Hanya Vietnam yang gagal. Yang kalah. Dan saya rasa ini nanti juga untuk Piala Asia U23 ini kondisinya juga tidak akan berbeda jauh. Tim-tim dari ASEAN itu sudah maju pesat, sudah meningkat, sudah performanya sudah jauh lebih bagus dari 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tahun yang lalu. Dan kita harus optimistis, saudara-saudara, harus optimistis. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah, mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih konyol, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!